Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas tentang interpolasi. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada interpolasi? Yang pertama, kita ingin membahas deskripsi masalah dari interpolasi. Yang kedua, ada gambaran dari interpolasi. Selanjutnya ada metode-metode interpolasi dan juga algoritma serta contoh dari interpolasi. Nah, lanjut. Nah, interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Jadi, hampiran fungsi yang biasa digunakan adalah fungsi polinomial atau suku banyak. Nah, secara lebih khusus, konsep interpolasi digunakan dalam beberapa pemecahan masalah, di antaranya yang pertama, memplot kurva mulus pada data diskrit. Yang kedua, menurunkan atau mengintegralkan data dalam tabel. Selanjutnya, membaca informasi antar baris dan tabel. Keempat, mengevaluasi fungsi secara cepat dan mudah. Dan merepresentasikan fungsi yang kompleks dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini adalah gambaran interpolasi. Nah, dapat kita lihat pada tabel X dan Y. Nah, diketahui data seperti di samping. Berapakah nilai untuk X sama dengan 5? Berapakah nilai Y-nya? Nah, di sini kita ketahui jika nilai X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 3. Jika nilai X-nya sama dengan 4, nilai Y-nya sama dengan 5. Dan begitu pula dengan nilai X, 7, dan 10. Juga terdapat nilai Y di sebelahnya. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Ini gambar pertama, yaitu kurva dari data pengukuran. Nah, bisa kita lihat terdapat jika titik X itu sama dengan 1, maka titik Y itu sama dengan 3, dan begitu seterusnya. Nah, untuk kurva setelah interpolasi, jadi dapat kita lihat bahwa grafiknya itu melewati sekumpulan titik-titik yang diberikan. Nah, di situ kurvanya setelah interpolasi kita dapatkan untuk nilai X sama dengan 5, kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 4. Nah, lanjut. Untuk metode numerik dan interpolasi. Nah, dalam metode numerik diperkenalkan satu topik khusus yang digunakan untuk memfit data-data yang ada dan juga mengidentifikasi fungsinya. Nah, hal ini dikenal dengan interpolasi. Jadi, dari sinilah kita membutuhkan yang namanya metode numerik untuk membantu kita menyelesaikan persoalan di mana perhitungannya itu secara analitik yang tidak bisa kita gunakan. Nah, untuk komputasi numerik ini adalah suatu bidang yang mengkaji penyelesaian persoalan matematika secara numerik serta aspek-aspek komputasi yang terkait dengan proses penyelesaian. Jadi, kita menggunakan komputasi numerik pada materi ini agar perhitungan yang rumit bisa kita lakukan dengan mudah. Langsung masuk ke interpolasi linear. Jadi, untuk interpolasi linear, metode untuk menentukan titik-titik dari dua buah titik dengan menggunakan garis lurus. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu titik P1 dan juga titik P2. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Di sini terdapat titik X1, Y1 dan juga terdapat titik X2, Y2. Nah, di sini terdapat garis lurus yang menghubungkan kedua titik ini. Nah, di mana persamaan garis lurusnya yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, di sini kita ingin menentukan bagaimana cara menentukan nilai Y-nya. Nah, kita operasikan sehingga kita dapatkan Y sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X kurang X1 ditambah Y1. Nah, untuk gambar yang kedua ini, kita dapatkan rumus seperti ini. Jadi, rumus ini sama saja dengan rumus yang ada di atas ini. Nah, kita lanjut ke algoritma. Nah, inilah algoritma pada interpolasi linear. Nah, kita lanjut ke contoh. Sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar. Nah, jadi diperoleh data tinggi bola setelah
T detik sebagai berikut. Nah, di sini kita memperoleh data dalam tabel, yaitu data waktu dan juga data tinggi bola setelah dilempar ke atas. Nah, di sini kita dapatkan untuk waktunya itu kita dapat 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, ditanyakan berapakah tinggi bola saat waktunya itu 3,5 atau T-nya itu sama dengan 3,5. Nah, di sini kita gunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini rumusnya yaitu ini, di mana kita ketahui bahwa titik x1, y1 itu sama dengan 3,45 dan titik x2, y2 itu sama dengan 4,40. Jadi ini adalah y2-nya, ini x2-nya, sedangkan ini adalah y1 dan juga x1-nya. Jadi kita tinggal substitusi nilai-nilai yang ada. Jadi jika di sini n sama dengan 1, maka di sini adalah y2. Nah, kita ketahui bahwa y2-nya itu sama dengan 40, sedangkan y1 sama dengan 45. Begitu pula dengan x2. X2-nya itu sama dengan 4 dan x1-nya itu sama dengan 3. Nah, untuk nilai x, kita ketahui tadi bahwa nilai x-nya itu sama dengan t atau waktu sama dengan 3,5 dikurang dengan x1. X1-nya itu sama dengan 3 ditambah dengan y1, 45. Nah, sehingga kita dapatkan nilai y itu sama dengan 42,5. Jadi didapatkan tinggi bola saat t sama dengan 3,5 adalah 42,5 meter. Nah, kita lanjut untuk contoh selisih terbagi. Nah, interpolasi linear melalui pendekatan persamaan garis lurus. Nah, ini adalah rumus yang tadi. Dapat kita sederhanakan menjadi P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali dengan X kurang X0. Nah, dengan A0 itu kita ketahui bahwa sama dengan Y0 atau tidak lain adalah Fx0. Jadi untuk A1 itu sama dengan Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0. Dengan kata lain, dia juga bisa berubah bentuk seperti ini. Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0. Nah, bentuk A1 ini merupakan divided difference atau selisih terbagi, di mana A1 itu sama dengan Fx1 kurang Fx0. A1 itu sama dengan Fx1 kurang X0. Nah, sebagai contoh yang tadi, kita dapatkan tabel waktu dan tinggi bola. Nah, tadi ditanyakan berapakah tinggi bola saat T sama dengan 3,5. Nah, kita lihat di sini solusinya. Yang pertama, X0-nya itu sama dengan 3. Dan di contoh sebelumnya kita misalkan X1-nya yang sama dengan 3. Nah, di sini X0-nya sama dengan 3, Y0-nya sama dengan 45. Sedangkan X1 itu sama dengan 4, dan Y1 itu sama dengan 40. Nah, di mana A0 itu kita ketahui tadi sama dengan Fx0. Nah, X0 ini sama dengan 3, jadi kita bisa ganti F3 sama dengan Y0, 45. Jadi nilai A0 itu sama dengan 45. Sedangkan A1-nya kita substitusikan masuk nilai-nilai yang ada ke sini, mendapatkan A1 itu sama dengan minus 5 dengan rumus yang ada. Selanjutnya, P1 3,5 ditanyakan tadi berapa tinggi bola pada saat X-nya itu sama dengan 3,5. Sama dengan kita gunakan rumus ini. A0 itu tadi kita ketahui bahwa 45 ditambah dengan A1. A1-nya kita dapatkan minus 5 dikali dengan nilai X. 3,5 dikurang X0-nya sama dengan 3. Nah, kita operasikan sehingga mendapatkan hasil sama dengan 42,5 meter. Kita lanjut ke interpolasi kuadrat. Nah, dalam metode interpolasi kuadrat, kita membutuhkan kita lanjut ke interpolasi kuadrat. Nah, dalam interpolasi kuadrat, kita membutuhkan minimal 3 titik yang kita hubungkan dengan kurva mulus.
apabila terdapat 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai suatu titik data, digunakanlah polinomial orde 2 dengan bentuk seperti berikut. Nah, di sini P2X sama dengan A0 tambah A1, X kurang X0 ditambah A2, X kurang X0, X kurang X1. Nah, di sini A0 sama dengan Fx0. Jadi, untuk A1 itu sama dengan Fx1 kurang Fx0 dibagi dengan X1 kurang X0. Dengan kata lain, sama dengan Fx1, X0. Begitupun dengan A2. A2 bentuknya seperti ini. Nah, berikut adalah algoritma pada interpolasi kuadrat. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Diberikan nilai log 2 sama dengan 0,3010, log 3 sama dengan 0,4771, dan log 4 sama dengan 0,6021. Nah, kita ingin menentukan berapa nilai log 35 melalui interpolasi kuadrat. Nah, kita tadi ketahui bahwa A0 itu sama dengan Y0 sama dengan Fx0. Nah, untuk F2 itu sama dengan 0,3010. Nah, untuk A1, nah tadi kita sudah mengetahui rumusnya bahwa A1 itu sama dengan Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0. Dengan kata lain, sama halnya dengan bentuk yang ini, kita masukkan nilai Fx1. Tidak lain adalah log 3. Nah, log 3 itu sama dengan 0,4771. Nah, ini. Nah, untuk Fx0-nya, kita tadi tahu bahwa Fx0-nya itu sama dengan F2, sama dengan 0,3010, dibagi dengan X1 kurang X0. 3 kurang 2. Nah, didapatkan hasil A1 itu sama dengan 0,1761. Nah, begitu pula dengan A2. A2 itu kita ketahui rumusnya adalah ini. Kita tinggal memasukkan nilai Fx2 yaitu log 4, di mana log 4 sama dengan 0,6021, Fx1 itu sama dengan log 3 sama dengan 0,4771 dibagi dengan X2 kurang X0. Begitu pula dengan ini. Sehingga nantinya kita dapatkan hasil A2 sama dengan minus 0,0511 dibagi 2 atau sama dengan minus 0,0256. Sehingga didapatkan P2X sama dengan A0, kita substitusikan nilai A0, nilai A1, nilai X kurang X0, ditambah A2 X kurang X0 dikali X kurang X1. Sehingga didapatkan jadi nilai dari log 3,5 sama dengan 0,5459 melalui interpolasi kuadrat. Nah, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis fungsi berdasarkan persamaannya. Nah, di sini ada 6 yaitu fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadrat, dan juga ada inverse fungsi. Nah, interpolasi polinomial. Nilai suatu polinomial Px pada X sama dengan A dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan A ke dalam bentuk polinomial tersebut. Nilai polinomial Px untuk X sama dengan A bisa ditulis menjadi PA. Di samping itu, ada dua cara dalam menentukan nilai polinomial, yaitu dengan metode substitusi dan juga dengan metode Horner. Nah, kita lanjut ke interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi polinomial Lagrange digunakan untuk mencari titik-titik dari n buah titik P1, P2, P3, dan seterusnya sampai Pn. Dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret dan bisa didefinisikan seperti berikut. Nah, ini ada bentuk polinomial Lagrange. Nah, interpolasi ini merupakan bentuk paling mudah dipahami. Kita lanjut ke algoritma. Nah, ini adalah algoritma dari interpolasi Lagrange. Lanjut, kita masuk ke contoh soal.
tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,3862944, len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde 2. Nah, tadi kita ketahui bahwa rumusnya adalah seperti ini. Jadi, kita tinggal memasukkan n sama dengan 2. Jadi, P2X sama dengan rumusnya seperti ini. Yang tadi len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan ini, dan juga len 6 sama dengan ini. Jadi tinggal kita operasikan, P2X-nya sama dengan 2, didapatkan sama dengan P22 sama dengan 0,565844436. Itulah tadi pembahasan soal dari interpolasi Lagrange.